kemudian kita berniat sengajaku iktikaf karena Allah Ta'ala. Paling kada itu sengajaku beriktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid darain amin. Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan berkata, babul udhiyah, bab tentang berkurban. Ini halaman 223, sekaligus menjawab beberapa fatwa yang ada di medsos karena maraknya fatwa tanpa ilmu. Nah, jadi sengaja ulun sambatakan ini Sabilal Muhtadin Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari halaman 223 juz kedua. Datu Kalampayan Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin ada juga, ada tulisan Melayu, Arab Melayu, ada juga sekarang yang oleh Haji Aswadi Syukur diterjemahkan Melayu ini ke bahasa Indonesia. Ada dua jilid, dua buku, dan tulisan Latin. Ini tulisan bahasa Arab. Bab tentang berkurban. Jadi kita sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kurban dengan berdasarkan ilmu apa yang sudah dipatwakan oleh para ulama kita. Adapun yang di medsos kemarin itu ulun dengar itu sidin sibuk panglah, sidin sibuk kesana kemari jadi sehingga sempat lagi membuka fikih, membuka hadis itu masih mantah. Jadi sehingga tapi paham di situ. Maksud ulun kada paham karena beberapa fatwa ulama kita yang sudah ada termaktub di kitab kita, itu dimentahkan beliau, jasi beliau salah kaprah. Bahkan orang Indonesia Islam KTP jasirin itu dipadahkan sih. Jelas kita membela ulama kita. Kalau yang ada apa yang dikatakan beliau itu, maka ulama kita mulai 1000 tahun yang lalu sudah ada tentang pembahasan bab kurban menurut mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kita berdasarkan para imam kita, para ulama kita, fatwa mereka yang kita ikuti. Karena sekarang marak, memang banyak orang pintar tapi kada tahu melawan pintar imam-imam bahari itu. Pintarnya terbatas kepintarannya, doktornya, profesornya masih kada tahu mengalahkan orang bahari itu. Fatwa orang bahari sudah berandakan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i itu sidin hafal hadis 1 juta hafal hadis, 1 juta hafal hadis, 1 juta hafal hadis. Imam Malik pamurannya Imam Syafi'i agak menyusun sebelum Imam Bukhari yang Imam Ahmad dahulu sidin itu sudah ada sidin menyusun Muwatta, kitab hadis Muwatta, kurang lebih kayak ini tebalnya. Dan itu juga sebelum Imam Syafi'i berangkat ke Madinah belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta itu di otak sidin sudah. Imam Syafi'i itu yang kita ikuti. Kemudian Imam Syafi'i saking cerdasnya sidin dibukakan Allah Ta'ala jaringan otaknya berberkah. Sidin kalau membaca kitab, sidin membaca di sini, di sebelah sini ditutup sidin. Ditakutkan kalau mata tak lihat tak ke sini bisa tercampur karena langsung hafal apa yang dibaca. Itu Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sidin sudah hafal Quran, 13 tahun sidin berfatwa duduk di kursi di Mekah melajari orang beberapa negara. Para ulama datang tuh Imam Syafi'i yang terakhir hidupnya berada di Mesir. Itu yang kita ikuti. Sidin belajar hadis, orang sekarang juga belajar hadis, tapi terbatas
berfatwa, apalagi yang berdasarkan dari ilmunya berfatwa. Misalnya yang berfatwa orang seperti saya ikut berfatwa, jangan dipercaya dulu. Kita ikut fatwa ulama bahari yang sudah difatwakan, karena persoalan fikih sudah selesai semua, sudah dari ulama bahari. Kadada di fikihnya, kadada di Quran, kadada di hadis, ada penjelasan ulama yang nyangkut ke Al-Quran dan Al-Hadis. Karena banyak ribuan ibadah kita yang kadada secara langsung dalilnya di Al-Quran dan di Al-Hadis, yang secara langsung kadada di Al-Quran dan di Al-Hadis. Jawas mengatakan pakai tasbih haram. Nah, pakai tasbih haram, tapi inya karena pak tasbih kadada di zaman Nabi, tapi inya berceramah pakai mek kadada di zaman Nabi. Harusnya haram juga memakai ini. Bersalaman orang tua kada boleh, bertunduk berjalan kada boleh. Jadi otaknya terbatas, makanya hati-hati benar wah ini. Jadi anak kita jadi bebungulan kalau membaca, mendengar fatwa Wahabi yang ada di medsos itu. Berhati-hati kita orang berilmu, kita menuntut ilmu, kita bisa majelis taklim nih, al-muhajirin bisa majelis taklim. Kenapa tak kasih tahu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jaga semua itu. Hati-hati, kesian ulama kita bahari berjuang itu, Kiai Abdullah Marisi, Kiai Usman Ibrahim, Kiai Ja'far Sabran, Guru Marhani, itu semua Ahlus Sunnah wal Jamaah memperjuangkan. Kita pertahankan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang udhiyah ini menyatakan tentang udhiyah, yaitu kurban. Kurban itu yaitu barang yang disembelih ia daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Jadi kurban itu menyembelih hewan, apakah itu unta atau kambing atau sapi atau kerbau dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, namanya kurban. Dan waktunya tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itulah namanya kurban. Bila itu tahun ini hari Minggu hari rayanya, puasanya puasa hari Arafahnya hari Sabtu, walaupun hari Arafahnya orang ukuf di Arafah hari Jumat, kita kada puasa karena orang Arafah itu kita puasa di tanggal 9, ngarannya puasa Arafah. Puasa Arafah kapan tanggal 9 itu? Untuk di Indonesia wilayah hukumnya, matlaknya wilayah Kesatuan Hukum Republik Indonesia itu tidak melihat bulan, maka waktu Zulqa'dah diistiqmalkan 30 hari, maka tanggal 1 bulan 12 tahun 1443 Hijriah itu jatuh pada hari Jumat. Ya Allah, kemarin Jumat ketemu Jumat 8 hari. Jumat tanggal 8 berarti Jumat kita di sini yaitu hari tarwiyah. Hari tarwiyahnya, Arafahnya, puasa Arafahnya, bukan wukufnya lah yang kita bicarakan, bukan wukufnya. Puasa Arafahnya hari Sabtu. Hari raya kurbannya hari Minggu. Hari raya kurban. Nah, tentang kurban ini ujar Nabi kita, azimu dhahayakum fa innaha ala sirati maqayakum.
besarkanlah kurban kalian, karena kurban ini, hewan kurban ini akan jadi kendaraan kamu di titian Shiratal Mustaqim kelak di hari kiamat. Nah, orang yang berkurban ini hukumnya sunnat muakkadah. Sunnat sabda Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban dan bagi kalian itu hukumnya sunnah. Sunnat. Ada lagi kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan bagiku kurban, ujar Nabi kita, dan bukan untuk kalian umatku. Tidak wajib bagi kalian. Artinya sunnah. Jadi jumhur ulama, ya, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i menyatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Hukum dasarnya sunnah muakkadah. Artinya ada tuntutan sunnah bagi kita. Ulun pihak keadaan ada tuntutan sunnah untuk berkorban itu. Siapa yang dituntut sunnah tadi? Yaitu mereka yang mampu, ada duitnya untuk berkorban. Kayak itu. Nah itu, yang ada duitnya untuk berkorban. Kemudian kurban itu sunnah muakkadah. Lalu berapa kurban tadi? Untuk kambing 1 orang, untuk sapi 7 orang. Itu tahu kan mulai bahari, kalau itu sudah mulai bahari itu kambing 1 orang, sapi 7 orang. Kambing 1 orang, sapi 7 orang, itu mulai 1200 tahun yang lalu. Pendapat ini ada di kitab-kitab dan berlangsung lama di Indonesia. Mulai Islam pertama masuk ke Indonesia di abad ke-8 tuh ya, sampai sekarang. Kalau ada yang memprotes, ada fatwa hanya salah kaprah aja. Nah itu salah kaprah, seekor kambing 1 orang, sapi 7 orang, dada itu salah kaprah, ujar Sidet. Salah kaprah ya, ada pang ditagur sudah ulama kita, sudah dibahas ulama kita sejak dulu, katanya mau membiarkan pang ulama. Jadi bujur itu 1 kambing 1 orang, kalau sapi 7 orang, dan di dalam sapi itu boleh bercampur. Seikung ada berkurban, yang seikungnya ada bertasmiyah. Ini berfungsian, sapi itu kan 7, 1 sapi 7 orang. Di sapi itu ada, di sapi itu yang seikung 1 orang itu berakikah ya. Bakikah laki-laki kah beginian jauh panitia. Laki-laki anak ulun, nah berarti pian bayar 2 bagian. 2 bagian kan 2 bagian, kalau tuh 2 kambing kalau maka pian bayar 2 bagian 5 juta misalnya, 2,5 juta 1 orang. Nah 5 juta. Yang lain aja berkorban aja, berarti 1 aja, berarti 5 bagian yang berkorban, 2 bagian yang bakikah. 2 bagian ini 1 orang karena laki-laki, digabung 7 boleh di dalam 1 sapi. Di sini juga fatwanya lah, di sini juga fatwanya. Nah, lalu ujar Sidin itu, padahal aja sih ini salah kaprahnya orang Indonesia ini, karena orang Indonesia ini saya tahu ujarnya Islam KTP. Ujar orang Saudi itu Islam KTP jauh nak berbalas-balasan, karena orang Saudi kadang-kadang ke-7 belajar agama.
Orang Indonesia susah mulai zaman kemerdekaan yang sepengetahuan kita belum pernah hidup makmur yang gemah ripah Allah jenawi itu yang rakyat Indonesia rata-rata, apalagi di zaman sekarang dalam keadaan susah ini kawa negara kita, umat Islam kawa bertahan. Kita bersyukur jadi orang Indonesia, bersyukur ulamanya ahlu sunnah wal jamaah banyak, pondok pesantren banyak, belajar susah-susah kita banyak, anak-anak kita yang belajar di pondok. Makanya anak-anak kita tiap hari kita kalau perlu kita pandiri anaklah ke pondok, nyaman di pondok, asik di pondok. Lah ke pondok apa? Nyaman di pondok. Jangan kita kekanakan imbahnya mucil, awas kamu mucil lah, mulai kamu mucil ku antar. Jadi di otaknya itu pondok tuh jahat, mengantar orang penjahat aja, motor rusak ke pondok lah tiap hari pada kayak itu, supaya aku ke pondok supaya jangan berfatwa sembarangan kayak ini. Nah, dipadahalnya orang Indonesia itu Islam KTP yang satu sapi 7 orang, kambing 1 orang itu salah kaprah, salah ujar sidin. Karena sebenarnya berkorban itu cukup 1 sapi atau 1 kambing sama saja wajib ujar sidin, wajib menjadi. Ini kan sunnah, tapi ayo masalah wajib atau sunnah itu kan jadi masalah. Nah, cuma menyalahkan orang Indonesia itu ya, menyalahkan dan berbeda pendapat. Kemungkinan 1 sapi 1 kambing itu inya bawa pendapat untuk serumahan, silahkan. Ada yang 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang, kita memakai masing-masing boleh. Itu ayo silakan. Ini perbedaan pendapat, ini punya dalil boleh, itu namanya khilafiyah. Kalau yang sudah ditetapkan ulama kita lalu disalah-salahkannya, nah itu namanya tafarruq, itu namanya mengajak perpecahan. Itu yang jadi kita ada melawannya untuk berpecah, tidak melawan untuk berdebat, tetapi ini untuk membela bahwa apa yang disampaikan oleh ulama kita itu jujur punya dasar hukumnya. Jadi ujar sidin 1 kambing 1 sapi cukup, walaupun serumahan itu berapa orang, misalnya 20 orang, maka cukup 1 kambing 1 sapi. Itu aja ujar sidin. Mau hendak menambah sapinya berapa ekor dan apa aja, yang penting 1 sapi untuk serumahan. Nah, itu pemahamannya. Nah, pemahaman di Sabilal Muhtadin tidak seperti itu. Pemahaman di ulama kita itu kurban sunnah muakkadah, hukumnya sunnat muakkadah, sekaligus berkurban itu untuk 1 keluarga itu sunnah kifayah, namanya sunnah kifayah. Apa arti sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu kalau 1 serumahan itu menyembelih 1 kambing atau 1 sapi, menyembelih 1 kambing atau 1 sapi cukup untuk serumahan itu untuk menggugurkan tuntutan sunnahnya. Kalau sini kan berkata cukup 1 kambing itu melepaskan kewajiban berkorban, bukan wajib berkorban, itu sunnah muakkadah di mazhab Syafi'i. Walaupun di mazhab Imam Malik, di mazhab lain menyatakan kurban itu wajib. Ya sudah, itu berbeda. Tapi menyalahkan yang 1 kambing 1 orang, 7 sapi 7 orang, nah yang itu yang kita untuk mengklarifikasi bahwa benar adanya pendapat ulama itu ada dasar hukumnya di beberapa kitab-kitab fikih para ulama kita. Jadi 1 kambing itu 1 kambing atau 1 sapi kita menyembelih, sekeluargaan kita atau serumahan ahlul bait, walaupun pengertian ahlul bait itu terbagi 3 di sini nih.
ada ahli bait sakeluargaan di lingkup rumah kita aja. Di situ yang di sini pemuda di sana kita ada di lambung inya ahli baitnya di situ. Itu satu pendapat. Ada yang menyatakan ahli bait itu seberataan keluarga kita, ada menyembelih kakak kita yang ada di Berau di mana-mana, itu termasuk juga satu ikung sapi atau kambing. Ada juga menahkan ahli bait itu orang yang di lingkup rumah kita, siapa aja yang ada di dalam rumah kita itu, anak kita, bini kita, pembantu kita, semua masuk mendapat fadilahnya sunnat kifayah. Artinya menyembelih seekor kambing, ini belum tuntung lah anunya, masih koma. Menyembelih satu ekor kambing menggugurkan kesunahan sekeluargaan, menggugurkan tuntutan sunnah sekeluargaan. Namun di sini disebutkan namun mana itu mana ya? Nah, sunat kifayah gugur tuntutan perbuatan yang lainnya bukan hasil pahala bagi orang yang tiada mengerjakan dia. Jadi kada hasil pahala yang ada mengerjakan. Artinya menyembelih seekor kambing gugur jatuh tuntutan sunnahnya, namun kada hasil pahalanya bagi sarumahan, hanya dicatat yang ada satu orang aja. Jadi hasil catatnya bagi yang dicatat atau bagi yang diniatkan berkurban untuk satu orang. Artinya satu kambing itu sekeluargaan itu sunat kifayah menggugurkan tuntutan sunnah sekeluarganya 20 orang, namun yang dicatat satu orang aja untuk satu kambing. Kalau sapi 7 orang, berarti yang 13 kada dapat pahala, yang 7 orang itu aja. Tapi yang 13 itu gugur tuntutan sunnahnya. Seperti itu penjelasan Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari dan beberapa ulama kita di Indonesia yang diikuti oleh ulama kita di Indonesia. Maka itu tuh kadanya dimentahkan bang, yang 7 sapi sama aja dengan sapi dengan kambing sama aja kada kayak itu. Sapi 7 orang, kambing 1 orang. Sebagaimana bandingannya seperti ini, ujar Syekh Muhammad Arsyad, ujar Sidin, mana tuh bandingannya bagi dirinya dan hasillah pahalanya juga, tetapi gugur tuntutan dengan kurban itu daripada ahli baitnya, dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu melainkan apabila diniatkan bersekutu dengan mereka itu pahalanya. Bermula tasrih fuqaha. Di sini seperti bandingan ujar Sidin ini seperti keadaan disunatkan yang pada ahli bait gugur tuntutan dengan perbuatan yang lainnya, tiada bukan hasil pahala orang yang tiada mengerjakan adalah bandingannya seperti sembahyang jenazah jua. Bandingannya ujar Sidin kayak ini, kalau sapi 7 orang, kambing 1 orang, sekeluarga itu 20 orang, maka dengan menyembelih 1 kambing, maka yang 20 orang itu gugur tuntutan sunnahnya, tapi yang dicatat yang disembelih ngarannya yang masuk di 1 orang ini. Atau menyembelih seekor sapi, maka gugur tuntutan sunnah sekeluarga 20 tadi. Cuma yang dicatat yang dapat pahala hanya 7 orang, yang ada dicatat diniatkan untuk 7 orang itu. Sebagaimana bandingannya sembahyang jenazah ujar Sidin. Orang sembahyang jenazah itu ada jenazah
misalnya di masjid ini ada jenazah, di masjid ini sembahyang jenazah itu wajib tuh fardu ain kah fardu kifayah? Oh, fardu kifayah jenazah tadi fardu kifayah. Kalau orang sekampungan kada mau menyembahyangkan jenazah itu, tidak gugur kewajibannya, maka sekampungan berdosa. Ya, kalau berdosa sekampungan, 1000 orang sekampung di sini kada mau menyembahyangkan ke 1000-nya berdosa semuaan sekampungan itu. Lalu ada seikung orang yang hakun menyembahyangkan, aku aja jangan menyembahyangkan, seorang kan sampai menyembahyangkan, maka gugur yang sekampungan itu dosanya. Ya, kalau kada berdosa, kalau sekampungan kada berdosa kalau karena ada sudah seikung. Kalau kada ada yang menyembahyangkan, tuntutan kewajiban masih ada, kada menjalankan kewajiban, kada menjalankan fardu, maka berdosa sekampungan. Karena ada seikung yang menyembahyangkan, gugurlah semua tuntutan kewajiban sekampungan. Tetapi yang dapat pahala yang mana? Yang menyembahyangkan. Kalau yang dapat pahala, nangka itu juga perbandingannya, berkorban untuk satu sapi, berkorban untuk satu kambing, gugur tuntutan sunnah, tapi yang dicatat aja, yang berkorban aja yang dapat pahalanya. Seperti itu bandingannya ujar Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang ulun pahami, mudahan ulun kada salah paham, yang di medsos itu memadahkan salah itu yang satu, dan pokoknya seikung semuaan dapat pahalanya. Kadang-kadang itu tuh. Nah, makanya jurul untuk satu masalah ini, ingatilah, untuk satu masalah ini, itu yang ulun kritisi, ulun pertahankan pendapat ulama kita bahari. Yang dikritik siden, yang salah kaprah untuk satu ini. Adapun untuk yang lainnya, nah ulun hormat benar lawan siden, orang soleh, orang baik, siden hafal Quran, ya, ikhlas berdakwah, itu untuk satu. Tapi untuk satu ini kada kita pakai. Untuk satu ini boleh, kalau bukan ke orangnya, kada ke hukumnya. Kalau bang kena ke orangnya, karena ini bukan masalah bukan masalah pribadi, bukan masalah akhlak yang ini persoalan hukum. Maka boleh kita berbeda. Itu yang dipakai oleh para ulama kita. Cuma kalau membahas jangan ada embel-embel yang lain. Itu aja bang. Indonesia KTP, Islam KTP, nyamannya Islam KTP. Kita orang Indonesia wajib kita bela negara kita ini, wajib untuk. Makanya kalau bisa ulun mudahan jangan kita membela-bela karena sampai ke negara nang kayak Singapura. Pernah kalau ke Singapura pian? Ulun pernah berapa 2 kali kah Singapura. Makan di mobil aja kada boleh, ada CCTV-nya. Makan apa itu bombon karet bisa ditangkap tuh, buang sembarang. Berokok ada wadahnya, bersih benar Singapura itu. Di bandaranya bersih. Ya, kalau di wadah kita ini di tempat-tempat tertentu aja yang bersihnya, merigatnya bersih benar. Tapi jangan sampai ada di hati kita negara kita jauh, kada boleh. Kita harus cinta dengan negara kita, jauh bersih negara kita daripada Singapura. Di sana berjudi legal, kalau boleh. Kalau di sini negara kita adalah DPR manuakan judi, MPR adakah membolehkan judi? Adakah? Adalah. Sedikit aja orang mahalkan judi, ribut orang kita di sini. Nah, itu Indonesia. Jangan terlalu bandar. Indonesia ini agamanya masih kuat, alhamdulillah, masih ada supannya. Jangankan itu, di TV-TV kita berokok aja, film itu kan diburamkan yang berokok, ya kan? Walaupun yang berpakaian dianui TV kita masih alhamdulillah, masih ada imannya, disyukuri. Berjudi di negara kita kada dianui, di sana boleh bebas berjudi, masih ada imannya di negara kita. Islam di negara kita ini alhamdulillah, syukur kita, syukur.
kada juga terlalu rigat banar dari segi sampah menyampah, masih aman, masih negara kita ini syukur banar kita jadi warga negara Indonesia yang masih memegang kuat amanah dari Nabi kita, menjaga agama kita, menjaga ahlus sunnah wal jamaahnya di Indonesia, khususnya di Samarinda. Disyukuri. Coba kan pian tinggal nang kayak di negara Amerika di sana atau di Inggris sana, yang kayak para anak sembahyang mencari masjid apa segala. Tapi syukur-syukur sudah, wah ini kan di Inggris, apalagi di Rusia, itu Islam sudah dibiarkan, malah mereka menawarkan Islam itu biar aja berkembang di sini, karena di mana Islam banyak di situ damai orangnya. Di mana Islam banyak di situ damai orangnya. Damai di mana banyak Islam orangnya, banyak Islam di situ juga kedamaian diperoleh. Kenapa? Nah, ini menjalankan tadi itu kan nabinya Nabi Muhammad, kada ada anunya, kada betah. Ya kembali tadi, jadi sunatnya sunat kifayah. Sunat kifayah. Jadi terlepas tuntutan sunat, cuma yang dicatat yang berkorban aja yang dapat pahala. Bandingannya nang kayak orang sembahyang jenazah seipung aja menyembahyangkan, tapi lepas ketuntutan wajibnya sekampungan, tapi yang dapat pahala wajib hanya yang sembahyang haja, seperti itu. Kemudian berkorban ini dagingnya boleh orang sugih, orang susah kan dapat beratan, tapi fungsinya orang sugih itu mendapatkan daging korban hanya lil ito'am, untuk dimakan aja atau untuk dibagikan kembali. Artinya dapat daging korban, setelah dapat daging korban tadi diberiakannya lain lagi boleh, atau dimakannya sendiri. Tapi kalau orang susah, orang miskin dapat daging korban, dia makan, boleh dia makan, atau hendak dijualnya lagi ke pasar atau kemana dijualnya boleh. Orang susah tadi namanya litamlik, daging korban tadi. Orang yang miskin boleh. Nah kemudian kepalanya, kulitnya, kukunya berataan, ada hubungannya dengan kurban tadi, kada boleh dijual sebelum diserahkan. Kada boleh dijual. Tapi kan orang miskin tadi dijualnya, tapi sudah jadi miliknya, dibariakan. Ya kalau tuh kulitnya dibariakan sudah orang miskin dapat sudah kulitnya, maka boleh si miskin tadi menjual kepada pengepul kulitnya tadi, boleh, karena sudah kurban orang sudah diserahkan. Kalau panitia kurban langsung menjual kulit kurban karena jumlahnya besar, langsung menjual, belum diserahkan, dijualnya langsung, maka kena ujar Nabi kan, azimu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirati yaumal qiyamah. Besarkan kurban kamu, karena itu akan jadi tunggangan kamu, jadi kendaraan kamu pada hari kiamat. Begitu yang berkurban, yang bertujuh tadi hendak menaiki kendaraannya sapi, mana jar kepala sapi kita, dijual panitia jar. Begitu hendak naik, kenapa jar sapi kita kada berkulit, panitia menjual lawan pengepul, dijualnya belum diserahkan, maka diserahkan dulu, maka panitia jar kada boleh menjual. Serahkan dulu dengan yang miskin, jangan dengan yang sugih panitianya, karena orang sugih panitia kada kawa menjual. Unjuk yang susah di lingkup panitia nih, karena jumlah kulit kurban banyak benar, hendak dijual ini banyak, karena diperlukan juga untuk kemaslahatan kepanitiaan. Jadi apa caranya? Kumpul bubuan yang miskin-miskin itu. Nah ini adalah belima kah, belima kumpul yang miskin itu. Nah ini kulit korban lah 20 kulit ini, bubuan ikam ambil belima-lima gasan bubuan ikam, ambillah ini
iya kami ambil. Nah nyari yang beli mani menjual, sudah diserahkan, dijualnya lah 20 tadi kulit tadi, berapa aja harganya? 2 juta aja. Sudah panitia nih duit kurban, kulit kurban sudah kami jual, kulit sapi anggit kami, bukan kulit sapi kurban, anggitinya kan beli mah, sudah kami jual 2 juta. Ujar ketua panitia bijaksana, itu duit bubuh nikam terserah aja, yang miskin yang beli mah ini bijaksana juga, kada mau ambil seorang, engkau pembos bagi aja di situ kam, ada panitia 10 orang, nah 200 orang kita, engkau itu tuh membijaksanainya tuh, jangan langsung dijual, kan orang anak naik ke kurbannya, kada bakudet. Tukang sembelih juga kepala sapi kadakawa dijadikan upah bagi tukang sembelih. Jadi nanti apa? Oleh karenanya panitia ketika mencatat 7 orang itu dicatat berapa? Pian aku 42 orang ya. 2 orang. Pian pang 3 5. Tinggal 2 orang, siapa lagi ya? 2. Nah, berapa tadi 2 orang ini Pak Ai tambahi 200 untuk operasi supaya waktu menyembelih ada upahnya. Gasan tukang sembelih makjar banyaknya 700, yang lain gasan ongkos operasional bubuhan panitia, nukar baju kaosnya, nukar itunya, nukar ininya, itu perlu. Jangan unjuk-unjuk aja menyembelih, kasihan panitia. Gasan anu jajar gasan nukar banyu jar, karena masjid banyu masjid itu kan ada hubungannya dengan kurban, berarti ampun masjid berapa aja duit banyu, dikit aja pang 50 ribuan cukup aja, karena 1 kubik itu kan 10 ribu, 5 derum, kalau 50 ribu kan 25 derum, artinya banyu masjid yang dipakai itu anda kayak duit di masjid, awak ke panitia masjid, nah Mbak Anu, nah ini duit 100 ribu menambahi gasan gantian memakai banyu masjid. Terus masjid kita kan misalnya kayak ini lapang dilokalisir di situ, dituliskah apakah anak-anak jangan naik anu, karena kan bakas darah, bakas tahi sapi, naikannya bebas, karena untuk kesucian masjid ini kita jaga untuk berkorban itu. Di masjid ini biasanya berkorban di mana? Menyembelih di mana? Oh alhamdulillah salah. Kalau di Wadah Gurudin menyembelih sapinya itu di leher. Ini di sanalah. Tapi itu kayak sama Alabiyo aja, itu aja Gurudin. Sanalah nyembelih. Itu di leher ya. Astagfirullahaladzim. Nyembelih itu di leher. Itu kayak sah aja tuh nama. Tapi jangan berpandiran orang penyari, kan tempelengnya kita begaya. Sarik sih di leher, nyembelih di situ ya. Bujur juga wadahnya aja. Nah lalu nanti apa, warga kita itu kan saudara kita, tetangga kita, kawal kita, tetangga biar kayak apa, tetangga jarang meherani kita, apalagi Cina sipit neng itu di rumah aja jar, tapi tetangga kita kalau tuh Cina loleng seperumahan lawan kita keluar jarang jarnya, anu aja masuk mobil aja muhanya nang kayak itu betaguran aja, kada nang kayak hidup di luar angkasa aja, kada diherani kita. Sudah itu tetangga kita juga. Nang kayak apa itu, dapatkah daging kadakah? Kada dapat dari daging ini, karena ini ibadah kurban khusus. Daging ini untuk umat Islam berataan, untuk orang yang sugih dan orang miskin diutamakan. Jadi kayak apa? Orang yang berbeda agama sekampung kita, hitungi berapa orang, walaupun karena dibari, sudah pura-pura aja kita karena memang kada dibari, cuma kita kan kada purun. Nah ini kan ada di zaman Nabi. Jawas dengari, Jawas saya kada ada nih di zaman Nabi. Cuma ini kebijaksanaan ngarannya. Bid'ah jualai kam sambat untuk kemaslahatan. Nah kayak apa caranya membijaksanainya nih? Kan orang anu kada boleh diambil dari daging korban ini, kada boleh. Ampun, orang Islam tuh yang sugihnya utamanya orang miskin diutamakan. Nah kayak apa caranya itu? Karenanya kada dapat. Nah panitia bisa-bisa. Nah kayak apa cara bisa-bisa? Datangi Pak Haji Darman. Pak Haji Darman
di wilayah kita nih ada 5 orang non Islam, inya kan kada boleh dapat daging korban di sini juga anunya lah, kada boleh orang non Islam dapat daging korban. Tapi itu kan kawal kita, tetangga kita, nggak ujar Pak Haji Darman, anu Pak kita nukar daging aja untuk 5 orang ini. Kita kan satu orang biasanya 1 kilo, nah kita nukar 5 kilo. Sehari sebelumnya Anda dipreser, bungkus masing-masing untuk 5 itu. Begitu isuk dibagi juga yang 5 nih, ditandai plastiknya berbeda untuk bubuhannya yang non Islam. Biar aku yang 5 Pak ujar Pak Haji Darman, jangan Pak yang lain juga, Pak Jamal 1 kilo, Pian 1 kilo, Haji Imol 1 kilo, ya Haji 1 kilo, jadi 1 kilo aja Pian. Berapa sekilonya? 120. Nah 120 kumpulan 120 gasan untuk menjaga keseimbangan kita bertetangga. Kayak itu kada usah pengjari, kada dibari, iya kada apa-apa juga, insya Allah kada jadi gejolak. Karena apa? Ini urusannya agama kita. Kalau agama kita memadahkan orang kafir kada dapat, kada dibari, insya Allah kada bakalan ada gejolak apa-apa. Cuma kita hendak mengambil yang menegakkan, kada apa-apa juga hendak menunjuk kita deh. Lalu ada orang non Islam nya kadang-kadang ada juga kayak di masjid itu bepitrah, ada juga yang bepitrah buatnya, ambil aja. Itu pesan guru Usman Ibrahim. Kalau ada orang kada pesan kami ulun betakun dulu dan kayak apa guru, kalau ada orang kafir berbeda agama memberi kita sesuatu, terima aja ujar sidin, selama orang kafir itu gawiannya waras. Sudah, gawiannya waras itu bukan penjudinya besi toko hang siang kok besi toko di sana lah, besi toko yang Cina, besi toko memberi kita membawa 2 ikung sapi, gasan apa ini, cek saya biar aja itu akhirnya kurbannya sudah ambil, sembelih sapinya itu lain akan ini kada usah lagi nukar kambing, ini dibagi lawan bubuhannya juga situ, bagi sisanya masih banyak, bagi pulang ke fakir miskin tambahannya, selesai bisa. Yang berkurban itu 7 orang yang berfungsian di sapi itu, sepertiga dari sapi itu boleh mereka mengambil yang ber-7 ini. Dari sepertiga sapi itu diambil sepertiga, hanya dibagi 7 lagi, untuk sepertiga tadi dibagikan kepada 7 orang itu spesial. Tetapi disarankan atau kita sendiri yang menyembelih sapi untuk 7 nama itu, lalu sekeluarga kita maksimal 3, disarankan ambil aja dulu sepertiga, imbah ikam ambil sepertiga, ambil aja 1 kilo aja, 1 kilo aja, sekedar kenapa ambil semuanya sepertiga, ambil berkahnya aja, mengambil berkahnya 1 kilo, mengambil berkah daging kurban. Di dalam hatinya kasihan orang miskin yang lain, di dalam hatinya aku mengambil berkah, itu dimuntungnya menjaga, aku mengambil berkah aja, memang bujur mengambil berkah, yang tambahan di dalam hatinya kasihan orang miskin, diutamakan kasihan kekawalan yang lain, biar aja aku bagi. Andai kata habis ini aku sudah juga dapat berkah 1 kilo ini, andai kata aku hendak lagi duitku bertriliun, gampang aja nukar lagi seipung sapi gini kawal lagi aku, diutamakan dibagikan lawan. Yang memang biasa-biasa aja melihat daging itu, tapi kalau bagi orang susah itu hari raya besar itu daging itu, di macam-macamnya, di dendengnya, di macam-macamnya puas orang itu. Makanya hati-hati panitia mencatat RT, diwanti-wanti Pak RT, jangan sampai ada lepas lah orang lah sekampungan ini, catat buruan jangan sampai ada yang kada dapat. Karena Pak RT begitu hari raya kurban ini, begitu tanggal 10 malam tanggal 11 tuh banyak orang yang kena tekanan darah tinggi. Tiap aja yang makan daging kurban itu kena tekanan darah tinggi, yang kada dapat daging kurban kena juga tekanan darah tinggi. Tiap aja yang kada makan
inya sarik kada dapat kena juga tekanan darah tinggi, makanya dicatat bujur-bujur supaya daging kurban ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nang kayak apa kalau keluarga kita yang sudah meninggal, abah, bolehkah kita menyembelihkan sapi atau kambing untuk diniatkan pahalanya gasan mama atau abah? Boleh. Ini pendapat satu ulama. Sekelompok ulama menyatakan boleh kalau ada wasiat mereka. Kalau aku matilah ingati berkorban gasan aku, ujar sidin. Nah itu boleh. Kalau kada ada wasiat, kadusah, kada apa-apa. Itu satu pendapat ulama. Ulama yang lain berpendapat boleh kita mekorban untuk yang meninggal sekalipun mereka tidak berwasiat, sebagaimana contohnya kita bersedekah, kita mendoakan mereka, kada perlu wasiat mereka, maka boleh. Nah ini pendapat ulama yang kedua. Artinya biar gasan guruku ya, aku menyembelih gasan guruku yang sudah meninggal, pahalanya gasan guru sebagai bukti murid, boleh seperti itu. Nah lalu ba'akikah, apakah ba'akikah kalau kurban boleh tiap bulan, tiap tahun? Kalau akikah seumur hidup sekali, itu aja. Dan kayak apa menyembelih hewan kurban yang biji pelernya ditatak, dikebiri. Karena apa? Tujuannya supaya produktivitas dagingnya meningkat, supaya beganal awaknya. Sahlah berkurban karena dianggap biji pelernya kada ada. Bayangkan kalau orang kada pelernya, beganal awaknya, bolehlah. Yang kada berbiji peler, sapi tadi yang amun dikebiri kan kena kada paham. Yang biji peler, nah 5 kali sudah ulun menyambat biji pelernya. Maaflah ini spesial ke sapi. Nah menyembelih sapi itu bolehlah. Pendapat ulama ada menyatakan yang biji pelernya kada itu dianggap kada sah karena kada sempurna sapinya. Ada ulama yang lain berpendapat sapi yang dikebiri itu, kalau karena dikebirinya itu produktivitas dagingnya meningkat, maka itu boleh dijadikan hewan kurban. Karena apa? Karena dagingnya yang banyak, yang tujuannya untuk dibagikan ke fakir miskin, itu sudah menutupi kekurangannya. Tinggal pian memilih yang mana. Nah dipilih aja, terserah aja. Yang paling bagus yang biji pelernya ada, gitu. Nah berapa kali nyambat biji pelernya. Ini ibu-ibu lah jangan saring, ini hubungannya dengan masalah kurban, bukan masalah apa. Kenapa dijelaskan kebiri itu kan yang dikebiri, yang biji pelernya dihilangkan, itu maksud kebiri. Karena kebiri kada paham, maka fikih ini perlu sejelas-jelasnya. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443. Ya mudah-mudahan pengorbanan kita, kurban kita kepada Allah, mengorbankan sapi, kadang-kadang mengorbankan sapi, kita kurbankan diri kita, kita lawani diri kita, kurbankan diri kita untuk tunduk kepada ketentuan Allah, taat kepada Allah, mengorbankan hawa nafsu kita yang selalu ingin menjurus kepada ammarah bisu, yang gawiannya hendak jahat terus. Kita sembelih nafsu kita itu supaya hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun maaf atas segala kekurangan, minta maaf lahir dan batin, minta ampun maaf mulai dunia sampai akhirat. Kita berataan bermaaf-maafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa'afani karim, wa'afani rahman, wa'afani ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.